Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang masalah tangan sekarang. Tangan. Wa ammal yadani fahfathuma an tatriba bihima musliman. Jadi tangan itu jangan sampai digunakan untuk memukul orang-orang muslim atau bahkan orang kafir pun, orang kafir yang zimmi ya. Jadi ada dua orang kafir, ada orang kafir zimmi, ada orang kafir harbi. Ada berapa? Dua. Kafir apa? Zimmi, yang kedua harbi. Jadi orang kafir zimmi itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang zimmi tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak mengganggu. Tidak mengganggu umat Islam. Rukun. Kita tidak boleh mengganggunya. Yang kafir harbi ini adalah orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya tapi mengganggu umat Islam. Nah, kita ini boleh mengusirnya, itu ya. Jadi kalau yang kafir zimmi ya, itu kita tidak boleh mengganggunya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi itu sama dengan menyakitiku. Misalnya kayak orang-orang Kristen ya, Kristen yang sudah ajarannya tidak seperti ajaran Nabi Isa dulu ya, yang percaya kepada Allah dan kitab-kitab Allah, karena ada banyak perubahan. Itu kan non muslim ya. Selama tidak mengganggu kita, kita harus tetap menghargainya. Karena menyakitinya sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Jadi itu bermakna apa? Tangan yang kita miliki itu jangan kemudian digunakan untuk mengganggu mereka. Bahasa tangan itu tidak hanya bermakna fisik ini. Idza ra'a munkaron falyughayyir biyadihi wa illam tastati falyughayyir. Idza ra'a munkaron falyughayyir biyadihi ya. Wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbi. Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah pertama dengan tangan. Makna tangan di sini bukan hanya tangan kedua ini ya, tapi juga bermakna kekuasaan, juga bermakna harta benda, juga bermakna karisma, kan ya, juga bermakna wibawa yang bisa mengubah keadaan buruk menjadi keadaan baik. Jadi kalau kita dilarang untuk menyakiti umat Islam dengan kedua tangan kita, itu berarti apa? Segala kemampuan yang kita miliki, segala pengaruh yang kita miliki juga dilarang untuk menyakiti umat Islam. Kenapa? Karena makna yadun itu meliputi semua tersebut. Orang mungkin tidak memukul orang ya. Orang mungkin tidak memukul orang dengan tangannya, kan ya. Tapi dia nyuruh orang untuk menyakiti orang tersebut, kan banyak. Kan banyak pembelian transaksi pembunuhan dengan 10 juta misalnya ya. A benci sama B, kemudian dia nggak langsung ke B cubit atau menjewer atau memukul. Kenapa? Karena mungkin dia takut ketahuan sama pihak berwajib, atau mungkin karena tubuhnya kecil dia itu, sementara B itu tubuhnya besar. Jadi yadunnya tidak berfungsi secara fisik, tapi karena dia punya kekuasaan, yadun yang bermakna kekuasaan, dia nyuruh kemudian kepada C, saya kasih kamu uang 10 juta, itu si B itu coba nanti itu pukul ya. Nah itu sama juga artinya. Dia tidak menggunakan tangannya tapi menggunakan tangan orang lain dengan cara apa? Memberikan upah. Jadi uang itu termasuk yadun, kekuasaan. Betapa banyak orang-orang yang tubuhnya kecil, tubuhnya reot, tubuhnya sudah nggak kuat menahan dirinya, tapi dia itu sering menyakiti orang lain dengan kekuasaannya. Banyak kan ya? Banyak itu. Kalau sudah nggak suka dia nyuruh orang, kalau nggak suka dia kemudian nyewa orang gitu. Jadi seluruh kekuasaan kita itu jangan kemudian digunakan untuk menyakiti orang Islam. Karena itulah kemudian di dalam Islam itu ada semacam adab-adab, etika-etika agar kita tidak menyakiti orang Islam. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan dulu, kalau kiai saya itu tidak mau beli mobil. Tidak mau beli mobil. Apa alasannya? Karena kalau dia beli mobil takut menyakiti perasaan tetangganya. Jadi
Dia punya kekuasaan, dia punya yadun untuk beli mobil. Tapi kalau dia naik mobil misalnya, Pajero misalnya, terus tetangganya yang nggak punya mobil, bahkan sepeda motor saja sudah ngeredit ya, ngelihat beliau itu naik mobil, gimana perasaannya? Nah itu artinya apa? Menjaga perasaan umat Islam. Oh, ini sudah tingkatan yang sangat tinggi. Secara fikih nggak apa-apa. Kita punya uang sendiri, kita punya kekuasaan sendiri, kita bisa beli apa saja kan ya. Itu hak kita kok. Kita kerja pontang-panting misalnya, kita buka toko usaha, kita dapat uang miliaran, beli kapal sepur terserah kan begitu ya. Tapi di dalam tingkatan-tingkatan tertentu ada orang-orang yang ingin menjaga perasaan tetangganya gitu kan ya. Mestinya orang itu kan membantu orang dengan apa yang dia miliki, bukan kemudian apa yang dia miliki dia beli, tapi kemudian secara tidak langsung menyakiti perasaan orang. Ini penting kita tiru ini penting kita tiru ya. Karena banyak sekarang itu orang ingin tampil gawat, namanya flexing ya. Flexing itu apa? Orang ingin tampil gawat, tampil kaya, padahal dia tidak kaya dia itu. Dia tidak kaya. Dia tampil gawat, tampil kaya, tampil perlente ya, biar orang kemudian kagum gitu ya. Nah, ini karakter-karakter yang buruk. Biasanya kadang ini untuk digunakan untuk apa? Untuk nipu. Jadi dia punya mobil begini. Orang kan, wah ini orang kaya ini. Akhirnya apa? Dia ngajak kepada orang lain. Saya ini kaya gara-gara bisnis ini. Kalau kamu bergabung nanti juga kamu akan kaya seperti saya. Akhirnya apa? Dia bergabung. Padahal yang bilang seperti itu tadi itu cuma flexing. Apa flexing itu? Semua harta yang dia miliki bukan miliknya. Pinjam ke sini, pinjam ke situ. Ada supporternya gitu. Apa tujuannya? Untuk menipu. Sama juga dengan laki-laki yang kelihatan ganteng, sepeda motornya ninja gitu ya. Mobilnya mobil Mercy gitu ya, datang ke rumah kamu, ngelamar kamu. Jangan dulu kamu terima. Kenapa? Jangan-jangan itu flex. Apa flexing itu? Dia ingin tampil gaya, ingin meyakinkan kedua orang tua kamu agar dia diterima dengan membawa seluruh onderdil ya. Otomotif, pakaiannya bagus. Padahal mobilnya sewa. Berapa sekarang mobil sewa itu? Cuma 300.000 setiap hari kan ya? Mobil sewa. Orang tua kamu percaya, nak terima aja nak. Kenapa? Orang kaya itu nak, orang mapan. Kalau kamu bersuami orang mapan, insya Allah hidup kamu akan nyaman. Nikah, ditanya sama kamu, mana mas mobil yang dibawa ke rumah, mobil Pajero atau Fortunernya? Gak ada itu dek. Terus punya siapa itu? Itu saya sewa. Wah, kecewa kan ya. Makanya ketika melihat foto profil, penampilan orang di jalan, jangan langsung percaya bahwa itu adalah miliknya. Jangan-jangan dia ingin hanya tampil untuk membuat orang lain kagum. Nah, ini ya. Ada sebuah hadis, namanya hadis saya baca di dalam kitabnya Ali Jum'ah ya, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, mengutip hadis, man labisa thawba syuhrah ya. Barang siapa yang menggunakan baju-baju yang syuhrah, baju-baju yang kalau orang itu pakai baju itu niatnya untuk asyuhrah, biar terkenal, biar keren ya. Maka Allah akan labisahullahu yaumal qiyamah bitsaubin muzillin ya. Maka Allah akan menggunakan kepada orang tersebut kelak di hari kiamat baju yang hina. Nih. Dijelaskan di situ. Apa yang disebut dengan saubu syuhratin? Yaitu baju yang dikenakan dengan niat kalau dia pakai baju itu dia akan menjadi orang yang dipuji oleh orang. Oh, kemudian populer di tengah orang. Terus kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Nah, itu orang yang pakai baju seperti itu, kata Syekh Ali Jum'ah itu, kelak pada hari kiamat oleh Allah diganti bajunya itu dengan menggunakan baju-baju yang hina. Ya mungkin baju dari bangkai, mungkin baju dari darah, mungkin baju dari nanah, atau mungkin baju dari besi. Pokoknya hal-hal yang menghinakan. Nah, dijelaskan kemudian tidak semua baju yang bagus itu tersebut dengan saubus syuhrah. Tidak semua baju yang bagus itu termasuk saubus syuhrah. Bisa saja orang kemudian berpakaian compang-camping ya, compang-camping, jelek ya. Tapi niatnya apa? Biar
dikenal sebagai orang yang sederhana misalnya, biar dikenal sebagai orang sufi. Itu juga termasuk sababus syuhra. Nggak boleh. Artinya apa? Niat-niat kita berpakaian, berpenampilan agar kemudian biar dikenal oleh banyak orang, dikagumi oleh banyak orang dengan baju kita, itu dianggap sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Jadi apa? Gimana kalau punya baju baru? Niatnya perbaiki. Misalnya saya pakai baju baru ke kondangan misalnya. Apa niatnya? Menghargai tuan rumah. Jadi kalau dulu para ulama kalau mau ngaji itu pakai baju bagus itu. Apa? Untuk menghargai ilmu. Menghargai ilmu. Baca ilmu, menghargai tuan rumah, menghargai ilmu. Ada yang pakai baju terus disemprot bajunya, pakai surban sebagus mungkin. Hanya untuk apa? Hanya untuk baca satu hadis. Apa? Untuk menghargai hadis Rasulullah. Itu bagus niatnya itu. Lebaran misalnya, lebaran kan bajunya kan rata-rata bagus kan ya. Nggak ada orang lebaran itu pakai baju jelek. Kalau pakai baju jelek dalam artian baju yang tahun kemarin dipakai lagi tahun sekarang, insya Allah alamat tidak akan lebaran deh, itu ngumpet di rumahnya. Kenapa? Malu kan ya, malu. Ya kalau punya baju bagus misalnya, merek apa ya yang terkenal ya, merek Sony misalnya ya. Ya niatnya apa? Niatnya apa? Untuk merayakan hari lebaran. Sunnah kan hukumnya pakai baju bagus itu, pakai baju baru. Untuk merayakan hari kemenangan. Jadi kan sudah 30 hari, 1 bulan berperang melawan nafsu dan menang kamu. Bentuk kemenangan apa? Dengan menggunakan baju-baju yang bagus. Bukan kemudian mau diadu dengan temannya. Atau dengan niat kemudian biar kelihatan lebih cantik dari teman-temannya. Jangan, itu disebut dengan sababus syuhra. Niatnya perbaiki. Imtihan ya kan? Pakai baju baru kan enggak? Ya niatnya diperbaiki. Apa ini? Untuk memeriahkan hari pendidikan misalnya itu ya. Ke kondangan, ke acara-acara banyak orang, pernikahan itu kan pakai baju bagus semua ya. Kalau pakai baju nggak bagus tuh kan nggak diterima di kondangan tuh ya. Nggak diterima ya. Nggak diterima ya. Diterima apa enggak? Nggak diterima ya. Diterima tapi cuma dilihat sama orang. Ya niatnya diperbaiki. Ada cerita ya. Namanya Nasiruddin Hoja. Nasiruddin Hoja ini adalah orang yang sufi tapi pikirannya cerdas. Suatu hari dia itu datang ke kondangan pernikahan di Arab. Kan besar ya, besar. Masuk ke pintu dihadang oleh penjaganya. Nggak boleh masuk. Kenapa? Bajunya ini, jelek ini. Tuh coba lihat tuh. Undangan yang lain jasnya baru-baru semua. Ini nggak boleh masuk, nanti merusak suasana. Pulang kemudian. Datang lagi. Pakai apa? Pakai jas bagus. Ya masuk. Masuk ya, sudah duduk. Pas itu acara makan-makan kan ya. Acara makan-makan kan. Yang lain makan pakai mulut kan ya. Jadi ngambil makanan ke mulutnya, manggil ke mulutnya. Tapi Nasiruddin Hoja beda. Makanan ke jasnya, makanan ke jasnya, makanan ke jasnya. Apa? Orang nanya, loh, kok makannya ditaruh di jas? Iya kan yang diterima di pernikahan kan jas saya ini kan. Kalau saya tadi kan masuk nggak diterima. Jadi jas saya ini yang diterima di pernikahan. Biar ini yang makan saja. Yuk makan. Kan tadi masuk nggak pakai jas, nggak diterima gitu kan ya. Pakai jas bagus diterima. Jadi yang makan jas saya saja. Makan. Ya makan itu ya. Itu kritikan ya, kritikan. Jadi kembali lagi sababus syuhra. Jadi gunakan seluruh yang kita miliki itu untuk tidak menyakiti perasaan orang. Makan misalnya ya, makan sate kamu. Makan sate, enak kan? Terus ada teman kamu di sini nggak makan sate, gimana perasaan kamu? Nggak enak kan? Makan kamu, enak. Teman kamu cuma apa? Gitu kan ya? Itu kan mengganggu perasaannya itu. Kamu nggak ngasih nggak jadi masalah secara fikih, nggak dosa. Tapi gimana perasaannya? Nah itu ya. Jadi termasuk juga menyakiti orang. Kamu makan yang enak, teman kamu nggak kebagian. Makanya kata Rasulullah, kalau
Kamu bikin kuah, tahu kuah ya? Adam, kuah, perbanyak airnya. Apa fungsinya? Agar tetangganya kebagian. Loh kok bisa? Karena kalau kita bikin kuah, biasanya bumbunya itu kan meruap gitu ya. Nyampe ke tetangga gitu kan. Bau apa ini? Kok enak? Gitu kan ya? Jadi tetangga kita itu kebagian aromanya. Kalau kita nggak ngasih, kan kasihan sama perasaannya. Maka makan makanan yang aromanya itu bisa kedengaran sama tetangga, maka kata Rasulullah, perbanyak. Kenapa? Agar tetangganya itu bisa kebagian. Nangka, makan nangka ya. Nangka itu berapa radius meter bisa kedengaran aromanya itu. Saya makan di sini nangka, kamu di pondoknya bisa mendengarkan ya? Kasih itu. Makan kerupuk misalnya. Kerupuk aromanya nggak ada, tapi bunyinya kedengaran nggak ya? Kerotok, 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 kerotok ya. Apa ya gitu kan ya? Itu mengganggu itu ya. Paham ya? Jadi jangan sampai mengganggu, menyakiti hati orang muslim ya. Kalau orang mengganggu hati orang muslim, berarti juga dia mengganggu Rasulullah dan Allah itu sendiri. Amanah, kepercayaan tuh ya. Ini jangan sampai dihiati. Antukhawwina bihima au tukhawwinu bihima fi amanatin au wadi'atin. Barang titipan tuh ya, terus kemudian amanah, jangan sampai kemudian dibocorkan. Sama juga autak tuba bihima ma la yajuzu an nutku bihi fa innal qalama ahadul lisanaini fahfadil qalama amma yajibu hifdul lisani anhu. Gimana kalau kita enggak, ini alisan sudah ini. Gimana kalau kita itu ngetik ya? Kayak sekarang ya, Facebook ya, atau Twitter ya. Itu sama dengan lisan, sama dengan lidah. Jadi orang yang ngetik itu dikirim sama orang, menyakiti hati orang. Itu sama dengan kemudian berkata-kata langsung kepada orang tersebut. Bahkan ya kalau nulis itu abadi itu. Kalau lisan didengarkan sama orang mungkin sudah hilang. Tapi kalau ini di screenshot ya, itu abadi itu. Abadi. Makanya di dunia media sosial itu hati-hati, memposting sesuatu itu hati-hati. Banyak kejadian orang misalnya mencaci lembaga kayak kemarin itu ya. Ada kejadian itu di lembaga saya itu. Mengkritik ya, mencaci itu ya, di screenshot. Itu mau dipolisikan itu. Mau dipolisikan. Kenapa? Karena dianggap mencaci lembaga dan menurunkan martabat lembaga. Alumninya banyak. Dituntut ke kepolisian itu. Dihapus oleh orang yang posting, kan bisa dihapus ya, tapi sudah kadung di screenshot, disebar ke berbagai macam WA, grup-grup WA. Hati-hati. Kemarin misalnya saya juga ada, tapi ini yang baik ini. Nih, ada kasus teman saya itu ikut lomba kemudian dia itu menang 6 juta, tapi uangnya nggak nyampe ke dia itu, nggak nyampe. Dengan alasan begini begitu ya. Yang mengadakan itu adalah Jawa Timur. Gak nyampe. Cerita sama saya. Akhirnya saya kemudian menceritakan ulang di dalam Facebook saya. Apa yang terjadi kemudian? Postingan saya itu kemudian menyebar kemana-mana. Diskusi kemana-mana, bahkan difotokopi kemana-mana. Akhirnya nyampe kepada penyelenggara yang di Jawa Timur. Nyampe, karena sudah menyebar kemana-mana, akhirnya ketua panitia pelaksana lomba tersebut nelpon kemudian ke teman saya itu. Nelpon minta maaf dan mohon postingan saya itu dihapus. Dan jangan sampai kemudian masuk ke ranah hukum. Kata teman saya nggak apa-apa aja. Akhirnya yang dari Jawa Timur itu datang ke rumahnya teman saya. Ya di Sumenep ini, datang minta maaf, berjanji akan mengembalikan uang itu. Dikembalikan itu 6 juta itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya. Iya itu, tulisan itu betapa kuatnya tulisan itu. Dalam jangka seminggu itu kembali uangnya itu. Padahal dia cerita kepada saya dan tidak minta agar diposting di Facebook. Cuma dia cerita dan saya ya merasa juga ingin membantu, saya posting di Facebook itu. Ternyata alhamdulillah itu kembali 6 juta itu. Itu ya kekuatan ini. Makanya kalau kita mengetik misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada doa sallallahu alaihi wasallam,
selama kata-kata Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada tertulis, maka selama itu pula mengalir syafaat dari Rasul ke kita. Makanya kalau nulis Nabi Muhammad, tambah aja Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Selama tulisan itu masih ada, maka sama terus mengalir ke dalam diri kita itu. Jadi hati-hati ya. Yang terakhir juga itu kita tidak boleh berkhianat dalam urusan amanah. Ini kadang kita sering membocorkan rahasia teman ya, amanah. Saya nggak ya cek lo boleh ya. Iya. Lama sudah kemudian kita tiba-tiba keceplosan. Atau lama kemudian kita bermusuhan dengan teman itu. Akhirnya apa? Kita membongkar rahasianya. Misalnya A punya rahasia apa? Misalnya dia pernah mencuri mangga tetangganya. Kamu tahu? Akhirnya jangan kasih tahu ya. Saya mencuri ini karena lapar. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya apa? Lama kemudian bertengkar ini A dan B ini. Akhirnya B apa? Bilang sama teman-temannya. Kamu tahu enggak? A itu dulu pernah mencuri mangga tetangga. Itu artinya apa? Dia sudah khianat. Nggak boleh itu. Jadi sekali sudah tutup mulut selamanya. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Terus jaga tangan kita, kekuasaan yang kita miliki agar jangan sampai menyakiti sama orang muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika